Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita perbaharui, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Hingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, melaksanakan berbagai pekerjaan kita, insyaallah. Kemudian salam dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ustaz-ustazah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit akan berbagi tentang bagaimana konsep pendidikan Islam, yang lebih khusus adalah bagaimana konsep pendidikan yang kita inginkan dan kita harapkan di SDIT Askia Bukit Tinggi terutama, dan pendidikan Islam secara umum. Ada landasan ideologi yang menjadi dasar fondasi kita dalam sebuah pendidikan, dalam menyelenggarakan pendidikan yang kita lahirkan, yang ingin kita sampaikan. Ada landasan ideologi yang melatar belakanginya. Landasan inilah yang kita ambil tentu saja dari Al-Quran dan Sunnah, karena inilah dua fondasi, dua dalil, dua sumber yang menjadi referensi utama bagi sebuah pendidikan yang kita lakukan. Ustaz-ustazah semuanya, landasan ideologi ini adalah landasan yang sangat fundamental, yang memang harus kita yakini, yang harus kita kuatkan di dalam memahami sebuah pendidikan. Kita bisa menggali dari nilai-nilai yang telah dicontohkan, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah sebuah fondasi dan ujung tombaknya, bahwa pendidikan yang kita terapkan di sekolah Islam ya tentu berasal dari landasan atau fondasi atau ideologi yang berasal dari sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tidak terlepas dari kedua itu. Jadi konsep pendidikan konsep pendidikan Islam secara umum tentu saja adalah landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dan ini ada beberapa dalil-dalil yang bisa kita dalami dan bisa kita lihat gitu ya. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ini pondasi utama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan surah Al-Jumu'ah ayat 2, surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19, surah An-Nahl ayat 78, An-Nisa ayat 9, surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. Inilah fondasi utama kita. Nah, kemudian landasan berikutnya adalah sistem pendidikan nasional. Di situ terdapat ada tujuan pendidikan nasional di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Dalam sistem pendidikan nasional itu disebutkan tentang apa tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian konsep-konsep pendidikan yang telah dikembangkan oleh para
ilmuwan-ilmuwan atau para ulama-ulama Islam gitu ya. Ini ya, yang kita sebut dengan konsep pendidikan Islam. Ya, di antaranya adalah ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun, ada Nasih Ulwan, ada Daud Tauhidi dan lain-lain gitu ya. Nah, perpaduan dari ketiga hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep pendidikan yang kita lakukan, yang kita implementasikan di dalam sebuah sekolah gitu ya. Jadi memang konsep pendidikan yang kita inginkan, yang kita lahirkan, yang kita laksanakan di sekolah dasar Islam terpadu Askia ini adalah sebuah konsep yang ya meramu dan kemudian juga menggabungkan di sistem pendidikan yang ada, baik dari sistem pendidikan nasional, kurikulum nasional, kurikulum sistem pendidikan nasional, dengan konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam ya landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kedua gabungan inilah yang kemudian melahirkan disebut dengan sekolah Islam ya, sekolah Islam terpadu. Nah, inilah yang kemudian akan melahirkan orang-orang yang akan menjadikan mereka generasi-generasi yang diinginkan oleh negara dan bangsa ini, generasi-generasi yang soleh, pemimpin yang sukses dunia dan akhirat, generasi yang hafal Quran tetapi juga punya pengetahuan ilmu yang sangat luas. Mari kita lihat bagaimana konsep pendidikan Islam yang disebutkan oleh Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Sina, ya kita tahu Ibnu Sina ini adalah tokoh kedokteran gitu ya, yang kemudian banyak ilmu-ilmunya disadur oleh ilmuwan-ilmuwan dari barat gitu ya. Tetapi beliau adalah orang-orang yang memahami Islam dengan baik. Jadi bukan hanya mengerti tentang dunia kedokteran, tapi dia juga memahami Islam dengan baik. Beliau mengatakan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang. Potensi ini tidak terbatas fisik saja dan intelektual saja, namun juga budi pekerti, kata beliau. Ada moral, spiritual. Dan juga pendidikan harus mampu menyiapkan seorang agar dapat hidup bermasyarakat dan harus bermakna juga untuk masyarakat. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Sina. Pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik gitu ya. Jadi tidak saja kognitif, kalau sekarang kan bahasanya kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotornya gitu. Harus kita kembangkan seluruhnya. Dan disinilah Islam mengajarkan bahwa Islam itu syamil, mutakamil. Jadi Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Islam itu menyeluruh seluruh aspek kehidupan manusia, ada dasar dan konsepnya di dalam Islam. Kemudian kalau kita lihat Ibnu Khaldun juga mengatakan merekonstruksi seorang pendidikan itu, menurut Ibnu Khaldun, adalah sebuah proses untuk merekonstruksi seorang manusia agar mampu merekonstruksi dirinya secara luas, sehingga mampu membangun dirinya, keluarga, masyarakat sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghazali berbicara tentang pendidikan, beliau mengatakan tujuan pendidikan Islam itu harus tercermin pada dua sisi: terbentuknya insan yang mendekatkan diri pada Allah dan terbentuknya insan yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Berikutnya menurut Daud Tauhidi gitu ya. Daud Tauhidi juga berbicara tentang konsep pendidikan Islam. Beliau mengatakan bahwa dengan pendidikan spiritual dan moral kita dapat membendung gelombang materialisme sekuler dalam masyarakat muslim.
Jadi menurut beliau, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang akan membendung gelombang materialisme sekuler dalam masyarakat muslim. Nah, ini yang terjadi hari ini adalah sebuah proses yang disebut dengan ghazwul fikri, ya, ghazwul fikri, perang pemikiran, ya, baik sekularisme, materialisme dan seterusnya, gitu ya. Itu yang kemudian begitu dahsyatnya infiltrasi pemikiran mereka ke dalam ke dalam otak, ke dalam pemikiran dari para pemuda-pemuda muslim, gitu ya. Dan ini tanpa kita sadari bisa mengakibatkan sebuah perubahan-perubahan yang akan mengenyampingkan atau akan menjauhkan generasi-generasi muslim dari agamanya. Nah, ini potensi peserta didik, gitu ya. Potensi yang dimiliki oleh manusia, oleh anak-anak kita, disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami, gitu ya. Allah telah memberikan potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati. Ya, Allah menyebutkan 3 di sini, ya. Sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita juga melihat peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, kata Allah. Yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar. Jadi ini peringatan yang sampai Allah SWT agar memang kita jangan sampai lengah dan lalai dengan generasi-generasi belakang kita, generasi-generasi yang akan kita tinggalkan, generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan kemudian hari. Inilah bahwa pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan kembali sebagaimana pernah dilakukan dan diwujudkan dan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dulunya, sehingga melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa ini, generasi-generasi yang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khaira ummah, generasi terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk umat ini. Inilah yang ingin kita lahirkan kembali dalam pendidikan kita hari ini, di sekolah Islam kita hari ini, adalah pendidikan yang melahirkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan, melanjutkan risalah nubuwah, yang akan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi yang akan mengobarkan panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang selalu mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan. Ini dalam surah Al-Jumu'ah, ini dalil yang tadi kita sampaikan, surah Al-Jumu'ah 2 sebagai landasan juga bagi proses pendidikan, bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Baik, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana tujuan pendidikan Islam itu sendiri dalam rangka untuk membina dan menumbuh kembangkan potensi dasar manusia atau fitrah manusia, membina dan menumbuh kembangkan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia itulah yang kita bina dan kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita maksimalkan, kita keluarkan semuanya di dalam proses pendidikan yang dijalani oleh peserta didik. Nah, ini yang dalil-dalilnya tadi sudah kita lihat, dan inilah akan melahirkan generasi-generasi rubbani, generasi-generasi khairu ummah, generasi-generasi yang faqih gitu ya, paham agama, kemudian alim, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian punya basyir bisiyasah, punya konsep dasar-dasar kenegaraan, punya wawasan kebangsaan, punya basyir bitadbir, punya konsep dan manajemen, kemudian qaim bisyu'un al-ra'iyah, ya, fokus kepada manfaat apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang disampaikan tadi gitu ya oleh oleh ahli atau oleh tokoh ulama pendidikan kita gitu ya, bahwa setiap manusia, setiap umat itu harus orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu ya. Khairun nas may yanfa'ul linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat terbaik kepada manusia yang lain. Nah, ini apanya itu ya? Ada kognitifnya, ada akal, kemudian ada afektif, sikap dan spiritual, kemudian ada psikomotorik, itu keterampilan. Nah, jadi semua aspek itu harus kita kembangkan di dalam sebuah proses pendidikan. Ya, inilah yang akan melahirkan nanti ilmu, akhlak, iman, taat, amal dan islah. Nah, beginilah skenario atau bagan dari sebuah pendidikan yang ingin kita lahirkan, yang ingin kita lakukan, yang ingin kita terapkan di sekolah Islam. Nah, kemudian ya, fokus utama sekolah Islam terpadu ya seperti tadi ada fikir, zikir, yang kemudian akan melahirkan orang-orang yang imamul muttaqin, ya, imam orang-orang yang bertakwa gitu ya, imam orang-orang yang bertakwa, generasi terbaik ya, karena seperti yang disampaikan, yang pernah dilahirkan oleh baginda Nabi SAW di zamannya adalah generasi sahabat, itu adalah generasi-generasi terbaik, para imamul muttaqin, para imam orang-orang bertakwa. Dan tentu kita juga ingin sekolah-sekolah Islam terpadu hari ini juga adalah madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang akan melahirkan para imamul muttaqin, para generasi-generasi ulama, para pemimpin orang-orang bertakwa nantinya insyaallah, sehingga kejayaan Islam itu kembali bangkit, kembali tegak di tengah-tengah kehidupan kita. Berikutnya, nah ini 3 aspek gitu ya. Ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan tentu saja akan kita kembangkan adalah wawasannya, hafal Qur'annya, kemudian penguasaan akademiknya, prestasinya, penguasaan ilmu dan kognitifnya. Nah, ini yang akan kita kembangkan di aspek pengetahuan. Sedangkan keterampilan itu adalah life skillnya, keterampilan, kemandirian, entrepreneurship, kesehatan dan kebugaran. Dan sedangkan aspek yang ketiga adalah aspek sikap,
Itu di situ ada akhlak yang mulia, pribadi yang matang, bersungguh-sungguh, disiplin, kemudian pribadi yang emosionalnya sangat baik, ya. Jadi spiritual, emosional gitu ya, emotional question gitu ya, yang ingin kita kembangkan sehingga memang menjadi pribadi yang sempurna gitu ya, dari aspek pengetahuannya, dari aspek keterampilannya, dan dari aspek sikap-sikapnya. Nah, inilah yang akan melahirkan generasi-generasi yang komplit gitu ya, generasi-generasi yang komplit yang akan menjadi standar kelulusan. Kalau dalam bahasa pendidikannya adalah standar kelulusan gitu ya, SKL, standar kompetensi kelulusan. Kemudian dari sisi religiusnya itu ya akidahnya benar, ibadahnya benar gitu ya. Nah, ini bingkai dari ketiga aspek tadi itu adalah religius sebenarnya. Jadi bingkai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu adalah religius gitu ya, religius. Religius itu aspek tauhid, akidah, dan ibadah. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa sekolah itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk berdakwah gitu ya. Pendidikan dan dakwah. Dakwah ada artinya ya bagaimana kita senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pembimbingnya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan murabbi gitu ya. Sebagai pembimbing. Sementara orang tua itu adalah menjadi pendidik yang utama gitu ya. Pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah atau guru, ustaz-ustazanya adalah sebagai pembinanya. Nah, inilah yang akan kita wujudkan gitu ya. Kalau di sekolah itu ada madrasati jannati, nah, sekolahku adalah surgaku, yang akan melahirkan generasi-generasi yang soleh, siap jadi pemimpin sukses dunia akhirat.